Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lucia Desi Pramusiwi, SEMSC, dosen tetap program studi Sarjana Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya, Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen dan sedang melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu perilaku organisasional dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah MGMT 16403. Adapun deskripsi mata kuliah perilaku organisasional ini, mata kuliah ini membahas aspek paling penting dan paling sulit dalam pengelolaan aset perusahaan, yaitu manusia, di mana mata kuliah perilaku organisasional ini bertujuan memberikan pemahaman pengetahuan tentang perilaku dan sifat-sifat dari individu, kelompok, dan organisasi, serta mengkaji pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap kehidupan organisasi secara efektif dan efisien dalam praktik pengelolaan sumber daya manusia. Pengetahuan tentang perilaku manusia ini dalam kehidupan organisasi memberikan acuan bagi upaya pengembangan sumber daya manusia serta peningkatan kinerja dan produktivitas, baik di tingkat individu, kelompok, maupun organisasi. Perkuliahan perilaku organisasional ini diselenggarakan secara blended learning, yaitu pembelajaran melalui luring dan daring, dengan menggunakan platform e-learning dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, di mana mahasiswa dapat mengakses RPS, materi perkuliahan, studi kasus, video pembelajaran, serta mengunggah tugas secara online melalui situs kuliah. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini berfokus pada student-centered learning menggunakan pendekatan small group discussion, discovery learning, dan case-based learning. Dengan harapan dapat mendorong partisipasi aktif mahasiswa, pemikiran kritis, serta penerapan teori dalam konteks nyata bagi mahasiswa. Untuk capaian pembelajaran lulusan meliputi CPL 5, yaitu mampu mengkorelasikan konsep manajemen berkelanjutan dengan praktik pengelolaan organisasi, dan CPL 6, mampu merancang keputusan strategik yang beretika, berjiwa wirausaha, berwawasan global, dan berorientasi pada keberlanjutan dalam pengelolaan organisasi. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah meliputi CPMK 1, mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku individu. CPMK 2, mampu mengaplikasikan teori-teori motivasi untuk menjelaskan fenomena keperilakuan di organisasi. CPMK 3, mampu menguraikan definisi dan perbedaan antara grup dan tim dalam organisasi. CPMK 4, mampu mengaitkan peran kepemimpinan, komunikasi, dan kekuasaan dalam dinamika kelompok dan organisasi. CPMK 5, mampu menjelaskan pengaruh komponen-komponen organisasi terhadap perilaku anggota organisasi. Dan CPMK 6, mampu menjelaskan penyebab dan akibat dari perubahan organisasi. Adapun pokok bahasan untuk mata kuliah ini, yaitu membahas perilaku individu dan kelompok dalam organisasi, mulai dari kepribadian, persepsi, motivasi, hingga komunikasi dan kepemimpinan. Mahasiswa juga akan mempelajari bagaimana dinamika kelompok akan berjalan, struktur organisasi, budaya kerja, serta isu konflik-konflik yang ada dalam organisasi, stres dan kesehatan kerja. Dan pendekatan pembelajaran akan dilakukan melalui teori dan studi kasus untuk memahami penerapan konsep dan situasi nyata dalam organisasi. Untuk mata kuliah ini menggunakan buku referensi Robin and Judge tahun 2023 untuk edisi 19 dan beberapa referensi pendukung lainnya untuk memperkaya pembelajaran di kelas. Penilaian dalam mata kuliah perilaku organisasional ini terdapat 5 komponen utama, yaitu UTS dan UAS masing-masing memiliki bobot 25%, nilai kelompok 20%, nilai individu atau kuis 20%, dan partisipasi mahasiswa 10%. Baik, selanjutnya mari kita menuju ruang kelas untuk pembelajaran mata kuliah perilaku organisasional. Oke, selamat siang ini ya. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, gimana kabarnya kalian siang hari ini? Luar biasa. Luar biasa, ini kayak kelas motivasi ya kayaknya. Oke, teman-teman. Sebelum kita mulai gitu ya teman-teman, untuk kelas hari ini, siang hari ini, ada baiknya kita tetap berdoa dulu ya teman-teman ya, biar semua dilancarkan. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, ya teman-teman, minggu lalu, ada yang masih ingat nggak ya materi minggu lalu? Ini kan kita masuk ke minggu ketiga ya. Hari ini topik kita adalah
Emotion and moods ya. Nah, tapi saya pengen recall dulu nih. Ada yang ingat nggak minggu lalu kita ngomongin tentang apa? Oke, Michelle, silakan. Minggu lalu tuh bahas ini Bu tentang diversity, equity, inclusion in organization sama job attitudes. Oke, thank you Michelle. Tapi ingat nggak tentang job attitude itu bahas ada apa aja sih? Ada 3 komponen. Ada yang ingat? 3 komponen dari job attitude? Wah, Michelle lagi. Oke, ini berarti yang dapat poin banyak Michelle nih habis ini kayaknya ya. Oke, silakan. Yang pertama itu ada affective, behavior, sama yang satu lagi saya lupa Bu. Wah, yang satu lagi lupa. Oke, ada yang ingat yang lain? Wah, kayaknya lupa ya ini ya. Karena udah minggu lalu, Bu. Oke, nggak apa-apa. Saya bantu gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita ngomongin minggu lalu itu membahas tentang job attitude gitu ya. Itu kan tentang bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap suatu kejadian. Entah kejadian itu terhadap orang atau suatu objek atau kejadian apapun lah itu. Itu bisa positif, bisa negatif gitu ya. Nah, terkait attitude ini sebenarnya nanti pada akhirnya bisa mempengaruhi bagaimana cara berperilaku kita dimanapun, mau di tempat kerja bisa, di lingkungan teman-teman ini misalkan di kelas juga bisa, terus misalkan teman-teman ini juga melihat bahwa ternyata kok atasan saya gitu ya, misalkan kalian udah bekerja nih, kok atasan saya ternyata ada anak emas gitu ya, jadi yang diutamain adalah yang inner circle-nya aja gitu ya misalkan. Nah itu kalian akan merasakan bahwa melakukan evaluasi, wah ada yang nggak fair nih apa yang diputuskan oleh atasan. Jadi yang dapat promosi yang anak emasnya aja, kemudian kalian akan membuat atau memiliki perasaan terkait afektif tadi ya, kalian akan jadi nggak suka nih sama atasan kalian. Terus behavioral atau perilaku kalian apa, atau tindakan nyata kalian apa, bisa jadi karena kalian nggak suka dengan atasan dengan perilaku yang nggak adil tadi, kalian jadi mulai nyari tempat kerja di perusahaan lain. Nah itu sebagai salah satu bentuk tindakan nyata gitu ya. Jadi sedikit merecall aja ya, minggu lalu kita ngomongin tentang beberapa hal, memang 2 chapter ya minggu lalu kita bahas. Nah minggu ini kita bahas tentang emotion and moods ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang emotion and moods, yang akan kita bahas nanti adalah apa sih bedanya emotion and moods, atau emosi atau suasana hati gitu ya. Kemudian nanti kita akan melihat sumber-sumber dari kedua hal tersebut itu dari mana aja. Sebenarnya banyak banget gitu ya, nanti akan kita lihat beberapa aja. Dan juga nanti kaitannya bagaimana tentang emotional labor ya. Emotional labor yang artinya adalah bagaimana atau apa sih yang dirasakan oleh karyawan ketika mereka itu ada yang dialami gitu ya di tempat kerja. Dan yang terakhir nanti kita akan melihat dari sisi emotional intelligence juga gitu ya, atau kecerdasan emosional. Nah, setelah kita coba bahas apa tadi yang minggu lalu dan apa sih yang akan kita pelajari hari ini, kita lihat dulu ya. Ini teman-teman tahu nggak poster film apa? Ada yang pernah nonton? Inside Out. Pernah ya? Pernah ya? Nonton yang pertama atau kedua? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kok kalian lebih update daripada saya berarti ya? Saya baru yang pertama. Oke. Ini sebenarnya sebagai membantu aja ya teman-teman bagaimana membedakan gitu ya. Kita coba play dulu videonya ya biar teman-teman nggak bosen nih kalau materi terus gitu ya. Nanti kita coba analisis bareng-bareng ya. Apa sih yang dirasain perempuan anak kecil ini gitu ya. Oke, tadi yang pertama ya, terus yang kedua nih. Kira-kira apa yang dirasain anak perempuannya nih tadi? Kenapa sedih? Udah ngerjain PR tulis tangan lagi ya kan? Nggak protes itu tadi ya, disuruh tulis tangan ya. Tulis tangan, terus ketumpahan susu gitu kan, rusak gitu kan, jadi harus ngulangin lagi gitu, jadi rasanya sedih gitu ya. Jelas ya, berarti ini tadi merasakan marah. Kenapa marah? Jatuh tadi. Udah susah-susah nyusun kartu kan, udah sampai tinggi ternyata jatuh. Discuss. Oke.
Emosi yang dirasakan disgust gitu ya. Gara-gara lihat apa sih tadi tuh? Lalat kali ya. Jijik gitu kali ya maksudnya. Oke, ini udah tadi ada 5 ya teman-teman ya. Saya nanya dulu deh dari kelima ekspresi dan emosi yang dirasakan tadi ya. Kalau saya nanya gitu ya, terus bedanya apa sih antara emosi dan mood? Kalau dari ini tadi deh, itu sebenarnya kan menunjukkan emosi yang sedang dirasakan gitu ya. Mungkin saya nanya dulu, tadi yang menyebabkan si anak kecil ini marah karena apa? Udah nyusun kartu, ya kan? Udah nyusun kartu terus jatuh karena nggak sengaja juga ya, udah sampai atas tuh sebenarnya kan, tapi terus entah kesenggol atau kurang fokus kali ya, kurang fokus terus akhirnya jatuh jadi marah gitu kan, ya harus ngulangin dari awal lagi nih gitu kan. Terus apa ya tadi ya contoh yang lain ya, yang bikin dia takut apa? Laba-laba. Karena takut laba-laba gitu ya, takut laba-laba makanya dia merasa kayak ya itu suatu binatang yang mungkin apa ya membuat dia jadi paling takut lah dibandingkan dengan yang lain gitu kan. Nah ini sebagai contoh aja. Berarti kalau misalkan saya nanya, jadi sebenarnya emosi itu apa sih? Ada yang bisa menyimpulkan kah? Secara sederhana aja deh tadi. Karena tadi di awal sudah saya pastikan gitu ya bahwa namanya emosi dan mood dua hal yang berbeda gitu ya, dua hal yang berbeda. Tapi kalau emosi berarti karena apa? Ada yang tahu? Wah, oke, silahkan. Emosi itu disebabkan oleh alasan yang jelas. Ada alasannya. Nah ini, oke, thank you. Ini nanti saya catat ya untuk keaktifan ya. Nah, kita lanjut dulu ya teman-teman. Jadi dari video ini setidaknya teman-teman udah punya gambaran nih harusnya gitu ya. Terus apa sih yang dimaksud dengan emosi, apa sih yang dimaksud dengan mood gitu ya. Yang jelas, dua hal ini itu adalah hal yang berbeda gitu ya. Antara emosi dan mood itu dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomongin emosi, tadi udah bisa disimpulkan secara sederhana ya. Ada penyebabnya yang jelas ya. Kemudian kalau misalkan kita ngomongin tentang mood, sebenarnya kenapa itu bisa berbeda? Karena mood itu penyebabnya tuh nggak tahu. Kayak contohnya gini deh. Ini di sini ada yang pacaran nggak? Ada. Oh, ada. Mas Axel ya. Mas Axel dengan sama-sama di depan nih. Kok nggak jajaran kenapa? Lagi marahan ya? Biasa. Lagi marahan ya semalam ya? Oke, Mas Axel, ini pacarnya nih. Pernah nggak sih dia itu marah-marah nggak jelas? Atau tiba-tiba tuh nggak tahu nggak mood gitu? Pernah nggak? Pernah. Pernah? Terus responmu gimana Mas? Sabar. Sabar. Oke, sabar. Berusaha untuk nanya nggak? Kenapa nggak mood gitu? Pernah nyoba? Pernah nyoba. Jawabannya gimana? Sama aja. Nggak tahu. Nggak tahu. Nah, itu intinya itu teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang mood itu adalah ya kita nggak tahu penyebab pastinya tuh apa. Beda dengan emosi tadi tuh ya. Emosi udah jelas karena ada marah karena apa tadi? Udah nyusun sampai tinggi, tiba-tiba nggak sengaja entah ketiup atau apa akhirnya jatuh gitu ya. Itu yang membedakan gitu ya. Jadi antara emosi dan mood, semoga teman-teman udah bisa membedakan secara jelas. Dan kalau teman-teman ngeh dari video tadi ya, emosi itu kelihatan dari raut mukanya gitu ya. Kalau mood belum tentu. Karena bisa aja dia tuh sedang sedih misalkan, atau dia tuh lagi bete deh gitu ya, atau bad mood gitu ya, tapi nggak ditunjukkan aja gitu ya. Itu perbedaannya ya. Nah, ini perbedaan, ini yang pertama ya, teman-teman udah bisa memahami bedanya antara emosi dan mood. Yang berikutnya, ini sebagai contoh aja gitu ya, sebagai contoh, namanya emosi itu ya sebenarnya secara umum kita semua mengenalnya, ada 6 gitu ya. Tadi contohnya juga udah ada di video ya, marah iya, takut iya, sedih, seneng, merasa surprise gitu ya, dan juga merasa jijik gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Arla. Mau nanya Bu, bener nggak kalau misalnya kita lagi emosional tuh kita nggak boleh ngambil keputusan kayak even lagi happy atau lagi marah gitu? Nah, ini tadi pertanyaan Arla bagus nih. Jadi kalau misalkan kita lagi emosional gitu ya, misalkan terlalu happy, terlalu lagi sedih gitu ya,
bener nggak sih kalau kita ngambil keputusan? Nah, ini yang teman-teman harus hati-hati gitu ya. Teman-teman pernah dengar nggak sih kalau misalkan kita lagi seneng banget atau kalau kita lagi marah banget itu nggak boleh ngambil keputusan? Ada yang pernah dengar istilah itu? Pernah ya? Nah, itu sebenarnya ada secara saintifiknya tuh ada teman-teman. Karena memang ketika teman-teman itu sedang emosional, biasanya dalam pengambilan keputusan itu tidak rasional juga. Gitu ya. Jadi itulah kenapa sebenarnya dalam pengambilan keputusan itu yang dibutuhkan tidak hanya terkait bagaimana kita berpikir secara rasional, tapi juga bagaimana kita itu bisa melihat secara kita tuh sedang merasakan apa sih. Jadi kita bisa mengendalikan emosi yang sedang kita rasakan. Gitu ya. Nah, selanjutnya tadi kan teman-teman udah bisa membedakan ya. Terus sebenarnya sumber-sumber dari emosi dan mood itu dari mana aja sih? Jawabannya banyak gitu ya. Even kayak personality kalian pun bisa menentukan kalian tuh bagaimana mengendalikan emosi yang sedang kalian rasakan. Itu bisa. Atau misalkan teman-teman mungkin pernah dengar nih istilah kalau hari Jumat itu kayak udah mulai vibes-nya enak, seru gitu. Kalian ngerasain nggak? Atau kalian udah dari hari Rabu ngerasain udah seneng? Nggak ya, semoga ya. Makanya ada istilah thank God it's Friday gitu ya. Ya karena memang kalau udah mulai weekend, moodnya seseorang itu jauh lebih positif gitu ya istilahnya. Ada lagi sumber lain karena selain hari gitu ya, selain hari yang dalam minggu. Misalkan karena faktor cuaca. Saya nanya dulu. Biasanya kalau cuacanya mendung, gloomy gitu ya. Mood kalian tuh mau ngapain sih? Tidur. Oke, tidur. Apalagi? Netflix, nonton, apalagi? Makan Indomie. Nah, ini nih, makan Indomie. Kenapa namanya kalau misalkan hujan, itu selalu dikorelasikan enak nih makan Indomie. Itu ada hubungannya nggak sih? Sebenarnya nggak ada, gitu ya. Cuman itu kayak sugesti kita gitu ya, bahwa ternyata ya kalau lagi hujan tuh memang lebih enak, makin enak kali ya makan Indomie gitu, atau makan mie instan gitu ya. Tapi sebenarnya itu tidak ada korelasinya, atau sebenarnya hanya sangat sedikit pengaruhnya gitu ya terhadap mood kita. Toh juga habis makan enggak yang terus kita jadi happy banget, enggak kan gitu ya istilahnya. Oke, yang berikutnya sumber-sumber yang lain gitu ya. Bisa jadi karena kita terlalu stres, itu juga bisa bikin kita gampang marah. Kita kurang tidur, nah ini di sini siapa yang sering kurang tidur nih? Sering ya kurang tidur ya. Biasanya kalau kurang tidur itu bawaannya tuh kan besoknya gitu ya, kayak marah-marah gitu ya. Cuman ditanyain apa bisa sesensi itu. Nah itu juga pengaruh gitu ya dari teman-teman kurang tidur. Terus perbedaan gender itu juga bisa mempengaruhi bagaimana mereka tuh bisa ekspresif atau enggak dalam menunjukkan emosinya gitu ya. Nah, tadi sudah terkait sumber-sumber emosi. Yang berikutnya adalah emotional labor. Sebenarnya kalau kita ngomongin emotional labor itu lebih ke bagaimana seorang karyawan gitu ya. Seorang karyawan itu bisa merasakan emosi yang sedang dirasakan di tempat kerja. Nah, kalau kita ngomongin tentang emotional labor nih, contohnya gini deh, gampangnya. Teman-teman pernah ke resto mungkin, atau mungkin ini deh, ke cafe deh, coffee shop gitu. Pernah ya? Kalian kalau misalkan yang melayani kalian atau si baristanya gitu ya. Baristanya itu kebanyakan mereka ramah atau jutek atau gimana? Ramah. Kenapa sih mereka harus ramah? Kalau misalkan barista ya, barista itu boleh nggak sih terus misalkan mereka tuh lagi habis putus malamnya sama pacarnya gitu ya, boleh nggak mereka menunjukkan itu untuk melayani customer? Nggak boleh ya. Kenapa nggak boleh ya? Karena itu sebagai bagian dari tuntutan dari profesinya gitu ya. Jadi namanya emotional labor ini itu sebenarnya menunjukkan bahwa bagaimana karyawan dituntut gitu ya untuk bisa lebih profesional. Gitu ya, lebih profesional seperti itu. Nah, di sini jenis-jenis dari emosi, dari emotional labor itu ada dua. Apa yang sedang dirasakan langsung dari karyawan, tapi ada juga yang kedua adalah yang ditunjukkan atau dibutuhkan. Nah, konteksnya yang kedua ini yang paling sering kita lihat dari yang namanya bekerja di suatu posisi, apalagi yang terkait ketemu customer, itu diminta untuk selalu senyum misalkan.
meskipun lagi itu tadi malamnya habis putus misalkan, atau karena lapar gitu ya. Biasanya kalau orang lapar itu kan mukanya nggak bisa dikontrol biasanya ya. Nah, itu nggak bisa nih ternyata, karena kalau namanya orang kerja gitu ya, kebanyakan itu akan mereka berusaha untuk menunjukkan kalau lagi marah tuh ya tidak ditunjukkan. Atau bahkan yang ekstrim gitu ya, mereka tuh bahkan mengubah perasaan yang dirasakan secara langsung. Yang awalnya sedih tuh gimana caranya diubah biar tetap seneng gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian tuh lagi sedih gitu ya, lagi galau deh gitu ya, lagi galau, lagi sedih banget. Terus selalu dituntut untuk bisa senyum. Capek nggak sih kalian tuh? Capek kan gitu ya, dalam artian gini, kalau misalkan kalian itu tidak bisa menunjukkan ekspresi asli kalian, misalkan lagi capek tapi kalian tetap harus senyum, pada akhirnya itu bisa mempengaruhi atau menurunkan kinerja karyawan gitu ya, sebagai contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir nih ya, kalau kita ngomongin tentang emosi dan moods itu ya, itu sebenarnya juga ada teori yang mendasari, yaitu affective event theory gitu ya. Teori ini sebenarnya menyampaikan hal apapun, yang kejadian apapun lah yang ada di tempat kerja itu bisa mempengaruhi mood kita. Itulah kenapa kalau kita ngomongin tentang di tempat kerja itu bisa sangat berpengaruh, apa yang sedang kita rasakan itu bisa ngefek ke perilaku kita. Perilaku kita itu mau terus kerjanya semaunya, itu bisa dipengaruhi oleh hal-hal tersebut gitu ya. Dan yang terakhir teman-teman, kita ngomongin tentang emotional intelligence. Di sini ada yang tahu maksud dari kecerdasan emosional atau emotional intelligence itu apa? Oke, silahkan Esa. Kemampuan untuk mengontrol emosional kita itu ya gitu sih Bu. Oke, thank you Esa ya sudah mencoba untuk menyampaikan. Kalau kita ngomongin kecerdasan emosional itu sebenarnya terkait bagaimana kita bisa mengenali emosi atau perasaan kita dan juga mengenali emosi yang sedang dirasakan oleh orang lain. Terus bagaimana cara kita untuk bisa memahami emosi tersebut dan gimana kita meresponnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian itu sedang marah gitu ya, terus gimana sih cara kalian mengelola marah kalian? Kalau kalian bisa memahami hal tersebut dan kalian bisa mengendalikan emosi marah kalian itu tadi, barulah kita bisa menyebutnya kalian tuh punya kecerdasan emosional yang tinggi. Nanti misalkan teman-teman penasaran gitu ya, kalian itu masuk ke punya kecerdasan emosional yang rendah, menengah atau tinggi, nanti coba ya di situs kuliah juga sudah saya tampilkan ya teman-teman linknya untuk coba tes aja terkait bagaimana tingkat kecerdasan emosional kalian. Begitu teman-teman untuk materi hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ya, ini ada diskusi kelompok sebentar gitu ya, ada diskusi kelompok sebentar. Silahkan bisa berempat atau berdua-dua gitu ya. Untuk materinya sudah saya informasikan minggu lalu ya, jadi saya harap teman-teman udah bisa diskusi lebih lanjut lah gitu ya. Oke teman-teman, ini udah selesai ya diskusinya ya. Ini sebenarnya intinya adalah sebenarnya baik gak sih kalau kita tuh sedang emosi, sedang marah terus teriak-teriak gitu ya, atau mungkin istilahnya menyampaikan atau meluapkan emosi kita di tempat kerja khususnya. Nah ini ada yang pro, ada yang kontra nih. Nah saya pengen tahu siapa sih yang ada di sisi kontra dulu deh. Oke, Farel silahkan. Kenapa Farel dan kelompoknya ya dan temennya ya itu menyampaikan bahwa ini kayaknya nggak tepat deh Bu? Kalau dari diskusi yang tadi kita bicarain itu, kenapa kok marah-marah sambil berteriak itu nggak baik, karena pastinya itu nantinya bisa menjadi suatu keretakan pada hubungan kerja di kantor itu. Terus juga nantinya itu bisa menciptakan permusuhan yang dimana nantinya dapat berimbas pada produktivitas kerja itu. Jadi dapat berdampak buruk bagi perusahaan juga. Oke, Farel dan kelompoknya menyampaikan kalau namanya meluapkan emosi itu nggak tepat gitu ya istilahnya ya, karena malah bisa bikin sama rekan kerjanya tuh jadi nggak baik-baik nih gitu ya. Oke, thank you Farel dan kelompoknya ya. Nah, saya pengen tahu nih dari yang pro ya. Saya Bu. Nah, oke, Aurel, silahkan Aurel dan kelompoknya ya. Ya. Jadi menurut diskusi kami, kenapa berteriak itu kadang baik? Yang pertama tuh karena karyawan tuh diizinkan untuk melampiaskan emosi mereka. Kayak supaya tuh karyawan lain tuh berkomitmen dan lebih termotivasi. Lalu yang kedua,
karyawan juga bisa mengungkapkan kemarahan secara konstruktif yang bisa mendorong perbaikan di tempat kerja satu sama lain. Gitu, Ibu. Oke, thank you Aurel ya. Ini tadi udah ada yang kontra dan udah ada yang pro ya. Jadi sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Ini kan namanya juga sudut pandang dari masing-masing kelompok. Nggak ada yang salah gitu ya. Karena ini menyampaikan ya mana yang bagus, versi kalian masing-masing, mana yang kurang bagus gitu ya. Oke, mungkin dari hasil diskusi ada yang mau bertanya? Saya Bu. Oke Cika, silahkan. Berarti itu inti dari kedua sudut pandang ini tuh ada kaitannya tentang bagaimana pentingnya kecerdasan emosional ya Bu, sehingga mengetahui apa yang akan dilakukan ketika menghadapi suatu emosi. Nah, bener. Pinter nih, saya kasih poin 2 nih ya. Malah bisa menyimpulkan gitu. Ini yang mau saya sampaikan, bahwa sebenarnya kalau kita ngomongin tentang konteks dari case yang teman-teman diskusikan tadi gitu ya, itu tuh berkaitan dengan ya gimana nih cara seseorang atau seorang individu itu punya namanya pengendalian diri gitu ya, bagaimana bisa mengelola emosi yang sedang mereka rasakan, mau itu emosi positif maupun itu emosi negatif gitu ya. Karena pada akhirnya kalau udah di tempat kerja itu yang dituntut adalah bagaimana profesionalitas kita gitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri ya teman-teman, ada sedikit review kali ya dari materi yang akan kita sudahi ini tadi. Materinya silahkan untuk assessment bisa di scan barcode-nya aja ya. Ini kita sedikit main games gitu ya. Oke, ini tadi teman-teman udah mencoba untuk assessment ya hari ini ya. Jadi saya bisa menyimpulkan ya teman-teman, untuk materi hari ini kita bisa membedakan antara emosi dan mood ya. Kalau emosi itu penyebabnya jelas dan kelihatan dari raut wajah kalian gitu ya. Sedangkan kalau mood itu penyebabnya nggak jelas, bisa sampai berhari-hari gitu ya. Kemudian dari sumber-sumber atau yang menyebabkan emosi atau mood seseorang itu berubah itu dari banyak hal. Entah karena personalitinya bisa, entah karena lagi di tengah minggu atau di akhir minggu biasanya vibes-nya udah mulai naik gitu ya, dalam artian wah bentar lagi liburan gitu ya, jadi moodnya lebih enak lagi gitu ya. Dan banyak banget tadi ya sumber-sumber emosi dan mood. Kemudian ada juga emotional labor, di mana itu berkaitan dengan bagaimana kita kalau di tempat kerja sebagai karyawan itu mau nggak mau gitu ya, istilahnya dituntut untuk bisa profesional. Jadi perasaan apapun yang sedang dirasakan kita mau nggak mau harus menutupinya gitu ya, karena menunjukkan profesionalitas kita. Dan yang terakhir, bagaimana terkait kecerdasan emosional itu juga sangat penting. Bagaimana kita bisa memahami emosi yang sedang kita rasakan dan emosi orang lain yang sedang kita rasakan, yang sedang dirasakan oleh orang lain tersebut maksud saya, dan bagaimana kita bisa meregulasikan gitu ya emosi yang sedang kita rasakan. Kalau marah terus apakah kita mau meledak-ledak gitu ya, atau kita bisa mengendalikannya. Gitu ya teman-teman, terima kasih atas kehadiran kalian di siang hari ini. Selamat sore, kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Demikian video rekaman pembelajaran mata kuliah perilaku organisasional untuk keperluan proses sertifikasi dosen. Terima kasih, Tuhan memberkati.